itu tidak mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kegiatan yang lain masih rutin bulanan, tetap kita ada kegiatan itu. Karena kita tidak ingin ke depan kita terus meminta-minta. Kita punya sesuatu yang luar biasa yang bisa kita tinggalkan untuk adik-adik dan juga sekaligus untuk. Jadi pasca kita tidak masuk di dalam jajaran presidium, tentu tidak bisa berhenti. Tidak masuk kan bukan berarti tidak terpilih ya? Ya, tidak terpilih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Malam hari ini kita dikerubutin para presidium dan mantan presidium kami Bojonegoro. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Sehat. Mas Asir? Alhamdulillah. Khair wa'afiyah. Mbak Mun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Kalau kita mendengarkan bertiga ini sehat, itu kita senang di Bojonegoro aman. Kita berangkat dari Mas Ridwan Iqbal. Awaludin Ridwan. Pada periode ini, apakah Geraha Insan Cita Bojonegoro itu menjadi prioritas utama atau ada program yang lain? Sebenarnya Geraha itu prioritas utama karena seluruh sumber daya lah, sumber daya keuangan, tenaga pikiran arahnya ke sana, karena kita butuh sesuatu yang besar untuk merealisasikan itu. Terus kemudian tapi itu tidak mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kegiatan yang lain masih rutin bulanan, tetap kita ada kegiatan itu. Jangan sampai semua kegiatan mati gara-gara Geraha. Ya memang kadang kita selalu kepikiran itu setiap hari, karena sangat membutuhkan energi yang sangat besar itu. Kalau Mbak Mun sebagai presidium 2 periode ya, ini levelnya itu seperti Mas Bawon. Ayo Mas Bawon. Presidium 2 periode. Apakah mempunyai program pada periode kemarin yang belum terselesaikan sehingga dihadirkan pada periode sekarang? Iya. Jadi program utama kita sebenarnya untuk tahun kemarin. Ini agak keras ini karena suaranya belum tuntas, yaitu terkait dengan usaha yang harus dimiliki oleh kami. Karena kita tidak ingin ke depan kita terus meminta-minta. Kita punya sesuatu yang luar biasa yang bisa kita tinggalkan untuk adik-adik dan juga sekaligus untuk membangun mental entrepreneur untuk adik-adik kita. Hipka Cafe itu salah satu programnya atau berbeda waktu itu? Salah satunya, akan tetapi mengalami kendala karena memang kami kurang kontrol sehingga sampai hari ini Hipka terhenti. Dan ini kemarin sudah kita rapatkan dengan seluruh pengurus bahwa kita akan kita hidupkan kembali, akan tetapi dengan usaha yang berbeda. Oke, jadi tetap dihidupkan kembali dengan yang berbeda. Iya, makanya. Sekarang bergeser ke Mas Yasin, senior. Wah, yang saya dengar senior sudah agak jauh dari dunia HMI kami, tapi sudah menginjak mengundang para tokoh Bojonegoro untuk datang ke Bojonegoro. Gimana sih sebetulnya itu? Oke Mas Agus, jadi pada prinsipnya dimanapun kita berada, jadi kualitas insan cita itu memang tidak bisa lengkang. Jadi pasca kita tidak masuk di dalam jajaran presidium, tentu tidak bisa berhenti. Tidak masuk kan bukan berarti tidak terpilih ya? Ya, tidak terpilih. Sudah 2 periode kan? Sudah 2 periode. Alhamdulillah, harapan dan cita-cita kami untuk bagaimana kepemimpinan berikutnya itu sudah hasil itu. Artinya yang hari ini memimpin adalah mereka-mereka yang secara kualitas dan tidak bisa diragukan lagi. Jadi mereka itu sudah teruji. Jadi mereka sudah teruji. Dan hari ini memang begitu lepas dari kepemimpinan di presidium, tentu nggak boleh berhenti. Artinya kualitas insan cita itu harus dibangun. Ada satu komunitas yang hari ini
sedang kami gagas itu KSK. Oh, Jadi KSK. Bukan KPK ya, KSK. Apa itu KSK itu? KSK itu kajian shortcast. Oh. Jadi dalam pikiran saya, Bojonegoro itu punya kajian kayak di Jakarta itu ada kajian hutan kayu. Oke. Ya, ada kajian hutan kayu. Memang awalnya komunitas itu komunitas cangkruan, tapi bagaimana cangkruan itu kemudian bermakna. Jadi setiap hari Selasa itu kita melakukan kajian yang mendatangkan narasumber dari DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, setiap hari Selasa itu. Lalu yang punya kompetensi misalnya pertanian, yang punya kompetensi pertanian, yang punya kompetensi tentang asosiasi kontraktor, yang punya kompetensi, ya mereka kita undang untuk kita ajak bicara bagaimana merumuskan Bojonegoro masa depan. Tapi ini bukan saingannya kami ya? Bukan. Jadi ini bukan saingan kami, tetapi ini apa? Saya pikir ini adalah simbiosis mutualisme yang sama-sama saling berjalan. Kami berjalan dan kita pun juga berjalan, dan perjalanan ini tentu roh kami tetap harus kita bawa. Roh kami kita. Yang saya dengar sebentar lagi mau mendatangkan tokoh-tokoh nasional Bojonegoro. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Insya Allah. Jadi ketika kita berpikir bagaimana Bojonegoro hari ini dan bagaimana Bojonegoro masa depan, tentu memang harus kita mulai. Kita tidak bisa kemudian kita lepas begitu saja Bojonegoro dengan APBD besar nomor 3 se-Indonesia ya. Nomor 3? Iya, nomor 3 se-Indonesia dan nomor 2 se-Jawa Timur ya. Jawa Timur tidak bisa lepas. Artinya masyarakat Bojonegoro harus mengambil peran bersama pemerintah untuk menentukan nasib Bojonegoro. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman lain. Ini nggak boleh itu. Jadi masyarakat harus cerdas. Dengan masyarakat cerdas, insya Allah jalannya pemerintahan khusus Bojonegoro masa depan itu menjadi masa depan yang cerah. Insya Allah kita mendatangkan Prof. Ratik. Pertama Prof. Ratik. Kemudian dulu Prof. Sekarang lalu ada Prof. Widodo, Rektor Brawijaya. Brawijaya, alumni Mas. Alumni HMI. Iya. Lalu ada Prof. Almagin. Bojonegoro juga. Rektor UIN Jogja. Itu kakak kelas saya kalau itu. Iya. Teman MAPK. Lalu ada Prof. Teguh itu staf khusus Menteri Pertahanan. Pertahanan. Iya. Cuma mengapa dia harus datang ke sini? Dia memahami betul bagaimana investasi. Bojonegoro ini perlu orang-orang seperti Prof. Teguh. Lalu ada Prof. Juprianto. Siapa itu Prof. Juprianto? Prof. Juprianto dari UGM juga memiliki kemampuan bagaimana terkait dengan investasi untuk Bojonegoro seperti apa. Lalu ada juga Mas Imam Nasiruddin. Imam Nasiruddin itu Pruri, Mas. Pruri? Iya, Pruri. Ngeri. Ya, Pruri. Lalu ada Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi itu yang punya Don Emprit itu. Mengapa mereka kami datangkan? Ini untuk kepentingan milenial. Jadi adik-adik milenial itu dengan kepandaiannya, dengan kualitas yang hari ini mampu menangkap era 5.0 ya. Ini memang harus kita persiapkan. Jadi ketika kita persiapkan, Mas Ismail Fahmi kami datangkan di sini dalam rangka berbicara persoalan bagaimana menata ekonomi di era milenial, bagaimana mengakomodir adik-adik yang memiliki pemikiran milenial ini nanti mampu mewarnai Bojonegoro. Sehingga Bojonegoro masa depan itu adalah Bojonegoro yang cerah. Sekarang Presidium Mas Ridwan, kalau ngomong Presidium kami sekarang, selain geraha tadi, apa yang menjadi gagasan utama untuk menghadirkan kebaikan di Bojonegoro ini? Sebenarnya salah satu tadi sudah disebutkan Mbak Mutafiah, jadi kita ingin mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi. Hipka Cafe tadi, Tapi nanti dengan yang berbeda. Dengan
kita mau berwirausaha. Terus kemudian selanjutnya bahwa ketika nanti geraha kita itu kan asumsinya tahun depan sudah berdiri. Bagaimana kemudian kita itu kita sudah punya tempat, bahwa tempat itu nanti bisa dijadikan pelatihan untuk kita berkolaborasi Mas. Kalau tadi Mas Asis itu yang dibina kognitifnya, kalau kita nanti lebih ke afektifnya. Jadi keahlian bagaimana kemudian kita punya keahlian bisa meningkatkan kualitas hidup kita sehingga secara ekonomi dan sebagainya kita akan menjadi lebih baik karena kita punya keahlian. Itu tidak hanya untuk para alumni HMI tapi juga keluar begitu. Keluar ya. Jadi kan memang motivasi utama berdirinya geraha itu kan menjadi tempat pusat pelatihan ya. Apalagi kita organisasi sosial, jadi nanti arahnya kita itu kan meningkatkan SDM manusia. Makanya tadi Mas kan ngomong lebih ke, kalau saya melihat itu lebih ke kognitif kan, bagaimana paradigmanya itu bagus, wawasannya bagus. Tapi kalau nanti kami karena sudah punya gedung itu untuk tempat pelatihan untuk masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang mereka inginkan supaya pekerjaannya menjadi lebih baik, kualitas menjadi inovatif dan sebagainya. Ini kan kita di Geraha Insan Cita tempat ini dan nanti akan dikembangkan lebih besar. Mbak Muntafika, apakah juga para perempuan di Bojonegoro, maksudnya pertama forhatinya itu kemudian juga tampil di dalamnya? Iya. Jadi kami aktif ketika kami tidak bisa ketemu secara langsung, maka saya selalu mengingatkan kepada teman-teman Forhati bahwasanya apa yang harus kita lakukan ke depan. Forhati harus terus bergerak, Forhati harus mampu memberikan support baik itu secara kapasitas keilmuan kepada masyarakat, kepada adik-adiknya juga, sehingga ke depan para perempuan baik itu yang tergabung di HMI maupun di Forhati lebih-lebih nanti kepada masyarakat di luar. Jadi teman-teman Forhati juga di samping bergerak di Forhati juga mereka sudah berkiprah di masyarakat secara luas. Tapi biasanya para alumni Forhati kemudian suruh aktif di Forhati atau aktif di kami, anakku wae jemput di sekolahan. Anakku minta bimbingan belajar, pendampingan. Bagaimana ngatasin begitu? Apakah itu masih menjadi problem atau sudah terselesaikan di Bojonegoro? Tetap sama sebenarnya. Jadi sama seperti saya karena saya juga tidak nganggur ya. Jadi saya termasuk Wonder Woman. Saya juga pengusaha, kemudian saya juga karyawan di Lembaga Amil Zakat Milik Muhammadiyah. Dari pagi setengah 8 sampai jam 4, bahkan kalau sudah dinas lapangan sampai malam. Akan tetapi bagaimana kami mengatur waktu. Mengatur waktu kami bahwa kami masih punya tanggung jawab terhadap HMI. Kami masih punya tanggung jawab kepada kami yang di Bojonegoro. Teman-teman juga sama problemnya, akan tetapi biasanya kalau pertemuan itu teman-teman membawa putra-putranya. Jadi jemput kemudian dibawa lagi atau ngantar kemudian pertemuan lagi, gitu biasanya yang kami lakukan. Dan ini kita lakukan pertemuan Forhati itu secara silaturahim dari rumah ke rumah teman-teman. Itu merupakan mungkin solusi ya, sesudah jemput, dampingan dan kemudian pertemuan antar rumah ke rumah, itu solusi yang bagus ya. Kalau Mas Aziz sebagai mantan presidium bagaimana perhatian atau kritik terhadap para pengurus kami ini? Kritiknya yang pedas atau kritik yang membangun? Bagaimana? Apakah ada? Saya pikir begini, tidak ada sesuatu yang sempurna. Masing-masing itu punya sisi positif dan negatif. Justru dengan begitu nanti Mas Ridwan bisa bersinergi. Bersinergi dengan KSK. Bisa bersinergi dengan KSK. Artinya mungkin kita pada bukan KSK yang bersinergi dengan kami ya, tapi kami bersinergi dengan KSK ya. Sama aja. Sama. Toh
toh yang saya bawa ke KSK itu kan rohnya HMI. Tidak bisa lepas, dimanapun kita berada, roh itu memang harus kita bawa. Meski sekarang Mas Agus menyebut mantan, tidak ada mantan bagi saya. Tidak ada mantan di sini. Hanya kepengurusan yang mantan. Tetapi bicara kami abadan. Fi apa? Minal mahdi ilal lahad gitu. Jadi sampai kita nanti diambil oleh Allah ya, roh itu tidak bisa lepas. Sudah menyatu. Mas Ridwan, kalau melihat perkembangan di Bojonegoro, apa sih sumbangsih Kahmi terhadap pemerintahan Bojonegoro? Apakah selalu mengkritisi dengan keras, atau selalu bersama-sama, atau mengambil jalan yang lain? Kalau selama ini ngomong dengan pemerintahan, kita belum pernah mengkritisi secara kemudian langsung, bahkan kita itu bisa dikatakan seirama karena apa? Memang forum-forum kemudian terutama di periode ini ya, jadi forum tentang kemudian mengkritisi siapapun, tidak hanya pemerintahan, kita belum jadi lebih ya kembali lagi tadi kita lebih konsen arahnya bagaimana kita mewujudkan geraha kami dan sebagainya, karena arahan kita itu memang bukan berjuang melawan. Yang kita itu kan berjuang bersama-sama. Fight for, bukan fight again. Akhirnya dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, salah satunya sarana dan prasarananya itu adalah geraha. Nah, makanya sebenarnya itu lebih kalau saya berpikir lebih berat lagi daripada kemudian kita mewujudkan geraha. Karena apa? Yang paling susah itu kan kemudian kita memanfaatkan geraha yang sudah kita punya itu supaya secara kontinu bermanfaat. Nah, itu saya pikir nanti bisa, makanya itu perlu pemikiran yang lebih keras lagi supaya apa? Geraha itu ketika kita sudah bangun tidak kemudian selesai jadi monumen kosong, bahkan akan membebani kita dengan dan sebagainya, tapi justru bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro. Mbak Muntafiah, melanjutkan apa yang disampaikan Mas Ridwan, pemanfaatan geraha secara maksimal sebagai presidium 2 periode, apa itu? Jadi satu, kami dan teman-teman presidium serta pengurus sudah melakukan komunikasi, sudah melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama, satu, kami mempunyai keinginan bahwasanya nanti itu adalah ajang untuk menggodok adik-adik, itu yang pertama. Pertama untuk adik-adik, karena kita semua berasal dari HMI. Yang kedua, sebagai wadah bagi teman-teman kami yang sekarang bekerja di masing-masing sesuai dengan kompetensinya mereka, itu akan terwadahi dengan adanya geraha. Jadi itu sudah kami pikirkan ke depan. Yang ketiga adalah bagaimana kami mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas terkait dengan tadi. Jadi secara entrepreneur mereka itu terbangun, bukan hanya teman-teman HMI, kami, akan tapi masyarakat luas itu bisa mendapatkan sesuatu dari kita. Obrolan kita sudah lumayan. Saya minta closing statement dari masing-masing. Pertama dari Mas Jajed. Silahkan Mas Jajed closing statement. Terima kasih. Jadi sekali kaki melangkah, pantang kita surut ke belakang. Dimanapun kita berada, sungguhnya itu adalah sebuah ladang kita. Bagaimana kita memberikan manfaat ya sebesar-besarnya bagi bangsa, bagi umat. Maka sejak awal berdirinya KSK itu tentu tidak lain adalah memberikan kontribusi positif bagi bangsa, terutama bagi Bojonegoro. Amin. Itu cita-cita besar. Luar biasa, terima kasih KSK untuk masa depan Bojonegoro. Selanjutnya Mas Korpres. Mas Ridwan, silakan. Closing statementnya. Kami untuk masyarakat Bojonegoro, itu aja. Kami masyarakat Bojonegoro, seperti Pak Jokowi ya. Kami adalah kita. Mbak Mun, silahkan. Closing statementnya. Perempuan harus cerdas dan berdaya.
perempuan cerdas berdaya. Begitulah diskusi atau obrolan podcast kita pada malam hari ini, menginspirasi dari Geraha Bojonegoro. Semoga kalian dari mahasiswa daerah se-Indonesia, begitu juga adik-adik HMI se-Indonesia, bisa terinspirasi dari Bojonegoro, mulai dari HMI, KMI, sampai KSK. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.